teman-teman, kembali lagi di channel Coyora Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini Yeon dan Ren menjemput Taehyung di bandara. Pesawatnya sebentar lagi akan tiba. Para wartawan pun sudah siap menanti kedatangan Taehyung yang sudah menjadi berita besar sekarang. Ren merangkul bahu ibunya erat. Kini perut wanita itu sudah benar-benar membesar. Tak lama sosok pria tinggi berjas hitam pun datang, diikuti oleh beberapa pengawalnya. Mata Yeon tak berkedip begitu melihat sosok orang itu. Taehyung tersenyum ke arah Yeon dan langsung menghampiri wanita itu. Taehyung kemudian memeluk istrinya erat. "Pasti kau sangat merindukanku ya?" ucapnya pelan. "Untunglah kamu tiba dengan selamat," guman Yeon dalam dekapan Taehyung yang sangat dirindukannya. "Ayah," Ren pun memeluk ayahnya erat. "Syukurlah ayah baik-baik saja." Taehyung tersenyum tipis. Ia juga sangat merindukan keluarga kecilnya ini. "Kejap kita kembali ke rumah, aku punya banyak oleh-oleh." Ren membuka kotak jam tangan mewah yang dibelikan oleh Taehyung. "Wow, baru saja kemarin aku melihat jam tangan langka ini di internet. Sekarang ayah memberikannya padaku. Di sana juga ada beberapa sepatu dan baju untukmu," ucap Taehyung sembari menunjuk ke arah kopernya. Ren mengangguk mantap dan langsung mengambil oleh-oleh miliknya. Banyak sekali. Ian hanya tersenyum tipis melihat putranya yang tampak seperti anak kecil sedang mendapat hadiah mainan. Taehyung merangkul Ian lalu mengusap-ngusap bahunya. "Untukmu juga ada beberapa, cobalah sayang." Baiklah opa, terima kasih," ucap Yen tersenyum manis. Taehyung langsung mengejutkan Yen. Wanita itu pun menyandarkan kepalanya di dada bidang pria itu. Ren menatap mereka datar. Lagi-lagi dia seperti tidak terlihat di ruangan ini. Serunya pura-pura batuk. Taehyung dan Yen pun menoleh bersama dan tersenyum lebar. "Ya, kau ini pulang dari rumah sakit, bukannya istirahat malah ke rumah seorang gadis." Ren menghela nafas panjang dan membawa koper Taehyung menuju kamarnya. Sepertinya aku akan mencoba hadiahku di kamar saja. Bye," ucapnya dan langsung berbalik. "Hei, di sana masih ada dompetku, awas ya jika uangnya berkurang," seru Taehyung menahan tawanya karena melihat ekspresi wajah Ren. "Aku akan mengambil kartunya saja, aku tidak tertarik dengan uangnya," sahut Ren. Taehyung hanya tertawa kecil dan geleng-geleng kepala. Anak itu belum berubah juga. Taehyung melepas jas dan membuka dasinya. Ia pun menoleh dan memperhatikan Yen sedang memindahkan pakaian Taehyung dari koper dan lemari. "Biarkan pelayan saja yang nanti merapikannya sayang," ucap Taehyung. Yen menggeleng pelan. "Guencana opa, lagi pula ini hanya sedikit, aku masih bisa mengerjakannya." "Baiklah, kalau begitu aku mandi dulu ya sayang." "Nih opa, setelah itu istirahatlah." Taehyung mengangguk. "Kau tahu mau ikut mandi?" tanya sembari tersenyum tipis. Yen langsung menggeleng. "Aku sudah mandi," jawabnya lalu menjulurkan lidahnya pada pria itu. "Baiklah, setelah aku mandi awas kau ya," ucapnya pelan lalu masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, Taehyung keluar dari kamar mandi dan melihat Yen sedang duduk di tempat tidur sembari membaca sebuah buku. Taehyung pun langsung naik ke tempat tidur. "Buku apa itu?" "Buku resep masakan opa, nanti malam opa mau makan apa? Pilih saja di buku ini," tanya Yen. "Apapun yang kamu masak, aku pasti suka sayang," jawabnya lalu menyingkirkan buku itu dari tangan Yen. Yen menoleh dan pria itu langsung Setelah puas bermanja-manja dengan istrinya, Taehyung pun mengambil sesuatu di saku jasnya. Ia memperhatikan gerak-gerik pria tampan itu dan melihat sebuah kotak kecil di tangannya. Taehyung tersenyum tipis lalu membuka kotak itu. Alis Yen langsung terangkat begitu melihat gelang berkilauan di depannya. "Gelangnya bagus banget, kau suka?" Yen mengangguk. "Tentu saja, aku suka apapun yang kamu berikan."
Ini hadiah dariku di pesta pernikahan kita nanti. Karena Ian sedikit mengkerut hari pernikahan. Taehyung mengangguk pelan. Nih, aku sudah bilang akan mengadakan ulang pesta pernikahan dengan meriah dan mewah. Memangnya kenapa? Tapi aku sedang hamil, perutku akan sangat besar dan terlihat buruk saat mengenakan gaun pengantin. Lalu apa keinginanmu sayang? Tanya Taehyung mengelus rambut Yeon. Aku ingin pestanya diadakan saat bayi kita lahir saja, Opa. Aku malu jika memakai baju pengantin saat perutku sedang besar, ucap Yeon memasang wajah imutnya. Taehyung menghela nafas dan akhirnya mengangguk pelan. Baiklah sayang, apapun keinginanmu akan kuturuti. Yeon tersenyum dan mengangguk. Gue mau, Opa. Yeon melihat bibir bawahnya dan perlahan melirik pria yang sedang. Taehyung menutup matanya sembari Ren tersenyum lebar melihat banyak hidangan enak di meja makan. Kelihatannya enak banget, serunya. Ian tersenyum dan mengambilkan ASI untuk Taehyung dan Ren. Kamu pasti akan ketagihan dengan masakan Oma. Taehyung menatap Ren lekat dan sedikit kaget melihat tanda merah di dagu sebelah kiri putranya itu. Oma bilang kemarin kau pergi ke rumah Nicole, tanya Taehyung. Ren langsung ngangguk sembari mengunyah makanan. Weh. Apa yang kau lakukan di sana? Hal-hal yang menyenangkan, ayah, jawab Ren santai. Menyenangkan? Oh, pada saja leher dan dagumu ada bekas kecupannya, ucap Taehyung membuat mata Ren melebar. Lelaki itu langsung menyentuh leher dan dagunya. Kapan Nicole melakukannya? Aku yakin hanya aku saja yang mencium lehernya. Kapan dia menciumku juga? Batinnya kebingungan. Taehyung menghela nafas, lama sekali nyari alasannya, gumannya. Ren langsung tersenyum kikuk. Ais, bukankah kami akan dijodohkan? Wajar saja kami, ucapnya santai. Baiklah, hanya saja oke? Jika lebih dari itu akan kucoret namamu dari kartu keluarga. Ren menelan ludahnya dan mengangguk pelan. Bagaimana jika ayahnya tahu kemarin dia sudah mengambil mahkota Nicole dan melakukannya cukup lama? Taehyung kembali menatap Ren lekat. Kenapa raut wajahmu seperti itu? Ren sedikit tersentak kaget. Tidak apa-apa, Ais. Oma lihat ayah selalu mengancamku, serunya mengadu pada Yeon. Ia tersenyum. Sudahlah, Opa. Kamu tidak lihat wajah ketakutan putra kita karena tatapanmu. Ren sudah dewasa. Aku yakin dia bisa berpikir yang terbaik untuk dirinya dan Nicole. Ren mengangguk. Benar, aku juga ingin melanjutkan sekolahku, ayah. Baiklah, tapi aku akan terus memperhatikanmu, Kim Ren, guman Taehyung. Ren harus bergidik ngeri, untung saja kemarin ya. Mulai sekarang tidak akan melakukan itu lagi sampai dia dan Nicole sudah menikah. Nicole baru saja selesai mandi dan menata banyak tanah merah di leher hingga dadanya. Ia pun kembali mengingat kejadian kemarin, membuatnya terus mengeluarkan suara-suara memalukan itu. Ponselnya tiba-tiba berbunyi, menyadarkan gadis itu dari lamunannya. Nicole langsung mengambil ponselnya dan tersenyum saat membaca nama yang menelponnya. Halo, Pak, jawabnya lembut. Kau sedang apa, sayang? Tanya lelaki terdengar sangat lembut di telinga Nicole. Baru saja selesai mandi. Opa sudah mandi? Sudah. Kau tidak apa-apa setelah kita bencana, Opa, tapi Jinja, kenapa bisa seperti itu? Kemarin aku sudah pelan-pelan, tidak tahu. Telinga Ren langsung memerah setelah mendengar ucapan gadis itu. Sebaiknya kamu cari di internet bagaimana cara mengatasinya. Sudah kok, katanya itu hal biasa jika melakukan itu pertama kali. Ren akhirnya menghela nafas lega. Syukurlah kau sudah makan. Sudah, Opa, bagaimana denganmu? Sudah, hari ini aku sangat senang. Akhirnya aku bisa berkumpul lagi dengan ibu dan ayahku. Aku juga senang mendengarnya, Opa. Oh iya, kapan Opa akan ke sekolah lagi? Teman-teman yang lain sangat merindukanmu. Besok aku akan diperbolehkan masuk sekolah, sayang. Baiklah, aku ikut senang Opa akhirnya bisa kembali ke sekolah. Besok aku akan menjemputmu. Kita ke sekolah sama-sama. Nih, gue mau Opa. Sarang nado sarang Nicole keluar dari rumahnya dan melihat Ren sudah berdiri di samping mobilnya sembari melipat tangannya di dada.
Nicole meremas tangannya, menatap lelaki tampan dan tinggi itu memakai seragam sekolahnya kembali, membuatnya semakin terlihat mempesona. Ia benar-benar tidak menyangka dengan lelaki yang digilai oleh para gadis di sekolahnya itu. Ia benar-benar masih tak percaya dengan semua ini. Ren tersenyum tipis dan melihat gadis mungil itu melangkah menghampirinya. Opa menyetir sendiri, biasanya sama pak sopir. Tidak, mulai sekarang aku menyetir diri sendiri agar bisa berduaan denganmu, jawab Ren mengacak puncak kepala Nicole. Hai Sopa, rambutku sudah rapi, jangan diberantakin lagi. Ren tertawa kecil dan memegang tangan gadis itu. Kaca, kita berangkat sekarang. Taeyong bersiap-siap berangkat ke kantornya, namun tangan dia sudah lebih dulu melingkar di pinggangnya. Taeyong melihat tangan kecil itu lalu tersenyum tipis. Ada apa? Ucapnya. Hari ini aku ingin bersama Opa, jangan ke kantor dulu ya. Pria itu pun berbalik dan langsung melingkarkan tangannya di pinggang Yen. Perutmu sudah sangat besar, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk USG? Yen tersenyum sembari mengangguk pelan. Tapi sekarang aku ingin makan es krim Opa, es krim strawberry. Itu saja, kau ingin apa lagi? Gumam Taeyong mengelus rambut istrinya. Aku ingin bertemu dengan Jisoo. Entah kenapa aku sangat merindukannya. Antara aku bertemu dengannya ya Opa, jangan ke kantor hari ini. Taeyong tersenyum lebar saat melihat hasil whisky kandungan Yen. Jenis kelaminnya perempuan dok. Dokter itu mengangguk, nih anak kedua Anda berjenis kelamin perempuan, tuan kandungannya juga sehat. Yen tersenyum, syukurlah bayi kita sehat Opa, dan sepertinya Ren kita rahasiakan dulu benaran jenis kelamin adiknya. Taeyong mengangguk dan melus kepala Yen. Kenapa dirahasiakan? Dulu dia bilang ingin punya adik laki-laki, ternyata adiknya perempuan. Aku ingin membuat kejutan saja. Baik sayang, sehat ya. Yen membuka pintu minimarket itu dan langsung tersenyum ke arah wanita yang sedang berdiri di meja kasir. Jisoo menoleh ke arah pintu dan kaget melihat sosok wanita dengan perut besar sedang tersenyum ke arahnya. Yen, seru Jisoo langsung menghampiri mantan rekan kerjanya itu dan memeluknya hangat. Aku sangat merindukanmu, aku juga. Bagaimana keadaan putramu? Dia sudah sembuh kan? Yen mengangguk, mantap. Nih, dia sudah sembuh. Kamu tidak menanyakan keadaanku. Tidak, aku sudah tahu keadaanmu. Perutmu sudah sangat besar dan sebentar lagi akan melahirkan anak kedua. Yen kembali memeluk Jisoo. Kunjungilah aku kapan-kapan jika kamu libur Jisoo, ucapnya lembut. Jisoo mengelus-elus punggung Yen. Baiklah, aku akan rajin mengunjungimu. Suara Taeyong pun terdengar dan membuat kedua wanita itu menoleh bersamaan. Oh, aku lupa jika di sini juga ada Tuan Kim. Kajah kita duduk-duduk di luar, ucap Jisoo tersenyum ramah. Oh ya Opa, ambilkan aku es krim strawberry yang banyak. Ucap Yen beranjak keluar bersama Jisoo. Taeyong hanya geleng-geleng kepala lalu menuju tempat es krim. Beberapa bulan kemudian, Ren sedang mengerjakan tugas di kamarnya. Tiba-tiba seseorang membuka pintu kamarnya dengan keras. Ren langsung bertindak kaget dan menoleh melihat Yen berdiri di depan pintu kamarnya sembari memegangi perutnya yang sangat besar. Perut Oma sakit, ucap Yen sudah payah dengan keringat yang bercucuran. Mata Ren melebar dan langsung menghampiri ibunya. Sepertinya Oma akan melahirkan. Kajak kita ke rumah sakit, serunya sambil membantu Yen untuk berdiri. Bibi, tolong hubungi ayah dan bilang jika Oma akan melahirkan, seru Yen pada pelayan di rumahnya. Baik tuan muda. Hari ini Taeyong sedang ada rapat bersama beberapa tamu dari luar negeri dan sayangnya ia lupa membawa ponselnya ke ruang rapat. Ponsel itu pun terus berdaring di ruang kerjanya.